itu kesembuhan, maka sudah seharusnya niat kita akan bertambah ketika di majelis ilmu. Wahai Allah, siapapun di antara kita yang engkau uji dengan cobaan sakit, sembuhkanlah dengan bertawasul majelis taklimnya. Bahwa majelis taklimnya bicara tentang Al-Quran ya. Jadi insya Allah la ba'sa tohur, insya Allah mudah-mudahan dengan penyakit itu Allah angkat semua dosa-dosanya. Allah kali lipat gandakan pahalanya dan Allah tinggikan derajatnya. Amin. Allahumma amin. Oke, muslimat sekalian yang dirahmati Allah. Jadi ini adalah bagian yang ketiga ya dari amalan Ramadan kita. Jadi kita sudah bahaskan Al-Quran, kemudian kita lanjutkan dengan amalan puasanya. Mudah-mudahan menghadirkan rasa, kalau kehilangan rasa lagi, baca lagi. Baca lagi. Hati ini nggak boleh stable dia. Selama dia di dunia, dia akan bolak-balik. Maka selalu kita akan panasi hatinya. Ini kalau ternyata puasanya kok jadi tidak ada rasa, baca keistimewaan ibadah puasa, keikhlasannya, kesabarannya, dan lain sebagainya. Nah, kita masuk bagian yang ketiganya adalah Qiyamul Lail. Qiyamul Lail. Ya, jadi Qiyamul Lail ini juga termasuk amalan andalan daripada bulan Ramadan karena kita punya tarawih ya. Jadi kalau misalkan di bulan-bulan yang lain itu bangun malam kita memang benar-benar sunnah ya. Sampai sekarang tarawihnya juga sunnah kan. Tapi bangun malam itu tetap sunnah. Kita tidak akan mengubah bangun malam menjadi wajib karena yang wajib tetap 5. Tetapi di bulan Ramadan tarawihnya menjadi apa? Kayak wajib ya. Gimana rasanya kalau nggak ada tarawih di bulan Ramadan? Boleh aja kan kalau malas terus tak tarawih kan. Padahal Isya penat tak nak lah. Namanya tarawih juga sunat. Nah, tapi dianjurkan. Nah, ya. Jadi hanya di bulan Ramadan yang kita melihat ada amalan yang sunnah tapi terasa wajib. Terasa wajib yaitu tarawih karena umat Islam berfokuskan juga kepada tarawih. Nah, sebenarnya tarawih itu adalah qiyamul lail, bangun malam. Maka semua sholat yang mana waktunya mulai ba'dal isya sampai ila tulu'il fajar itu disebut qiyamul lail. Nah, makanya nanti ada waktunya qiyamul lail tuh bangun seluruh malam. Ada ulama yang melakukan itu. Ada yang sepertengah malamnya, seperdua malamnya. Ada yang sepertiga malamnya. Ada yang seperlima, ada yang seperenam. Bergantung dengan kita yang mau bangunnya. Ya, jadi kita akan katakan inilah bangun malam. Bangun malam adalah satu sholat yang sangat simpel, yang sangat sederhana. Tapi Masya Allah, sholat itu meskipun mudah, tapi tidak semua boleh melakukannya. Ya, ya, jangankan bangun malam, subuh saja untuk orang tertentu saja ya. Untuk orang tertentu saja yang subuh itu boleh bangun dengan mudah. Ada beberapa orang yang sampailah usianya 40-50 tahun ternyata kalau subuh saja masih perlu dibangunkan. Coba, siapa yang sekarang nih kalau bangun harus pakai suara tuh, alarm. Berarti tubuh selama 40 tahun nggak boleh memanage dia untuk bangun jam 4, jam 3. Ustazah bukan mengecilkan kalau orangnya. Tetapi kan berarti masih harus dengar suara. Berarti tubuh ini belum terlatih lagi. Untuk setiap jam 3 dia harus bangun. Cepet dia bangun. Ada juga yang tidak terlatih dengan subuh. Makanya subuh kalau tak dibangunkan tak bangun. Masya Allah. Padahal berapa tahun itu sholat subuh? 40 tahun, 50 tahun. Masya Allah. Tapi kalau tak dibangunkan tak sholat subuh. Jadi itu bukan hal yang mudah. Meskipun kita katakan itu adalah sholat-sholat yang mudah sekali. Sholat subuh itu cuma 2 rakaat. Apa yang susahnya. Tapi untuk on time maka itu akan susah. Maka kita akan lihat Qiyamul Lail bukan amalan biasa. Karena Qiyamul Lail itu adalah amalan sunnah. Kalau subuh itu amalan wajib. Qiyamul Lail adalah amalan sunnah, maka kita akan sebut itu adalah amalan para pencinta. Ya, yang rela meninggalkan nyenyak tidurnya, rela meninggalkan empuknya tempat tidur hanya bangun untuk Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu hanya memanaskan hati. Kalau dia bicara tentang amalan, maka kita dengan ilmu ingin jatuh cinta dengan amalan itu.
Kalau dia berbicara tentang larangan, maka kita ingin takut setakut-takutnya kalau bicara tentang larangan itu. Jadi kalau kita katakan berarti nanti sepanjang kelas ini hadirkan hatinya, semoga jatuh cinta dan mudah-mudahan semoga qiyamul lailnya tidak hanya berada di bulan Ramadan, tapi kita akan jadikan amalan setelah Ramadan ya. Jadi kalau kita katakan keistimewaan Qiyamul Lail, apa yang ada dalam Qiyamul Lail? Oke, Ustazah akan mulai dari quote cantik dulu ya. Dari para ulama kita, dia katakan cinta itu memberi waktu yang berharga untuk kekasih hati. Siapa yang di sini mengatakan saya cinta tapi tak punya waktu untuk yang dicintai? Ya, bukti cinta adalah Anda memberikan waktu untuk kekasih. Jangan katakan cinta kalau Anda tak punya waktu. Selalu orang akan mengatakan, kita akan lihat ya, siapa yang kita prioritaskan waktunya. Pasti dia yang kita cintai. Nggak ada ceritanya di dunia ini orang sibuk. Sampai tak punya waktu. Bahkan kalau kita jatuh cinta, di tengah kesibukan kita, siapa yang kita cari? Kekasih kita. Coba, di tengah kesibukan, siapa yang kita SMS? Penat luar biasa, siapa yang kita sapa? Suara siapa yang kita ingin dengar ketika kita bahkan lelah dengan dunia yang luar biasa? SMS siapa yang kita tunggu kalau kita bahkan penat dengan kerja kita? Maka kita kalau katakan ada orang yang jatuh cinta, lalu tidak boleh memberikan waktu, bagaimana mungkin? Pasti dia akan mencari waktu itu. Bicara untuk manusia untuk apa? Bicara banyak tentang manusia untuk apa? Memberikan waktu luar biasa sama manusia. Yang ingin kita berikan adalah waktu terbaik kita. Kita akan persembahkan kepada yang menciptakan kita, yang membuat hati ini berdetak, yang membuat jantung ini bergerak. Ya. Maka kita akan berikan waktu kita untuk Allah lebih banyak dari waktu kita untuk para kekasih kita di dunia. Coba bayangkan. Berapa waktu yang diberikan untuk Allah? Yang kerja, berapa waktu, berapa jam yang diberikan untuk kerjanya? Pagi kerja, siang kerja, malam pun bekerja. Yang ngurus anak, berapa jam untuk anaknya? Yang ngurus suami, berapa jam untuk suaminya? Itu orang-orang terkasih, benda-benda terkasih. Sekarang kita tanya, untuk Allah, berapa jam boleh dikorbankan? Masih mengira waktu untuk Allah. Ngaji dikira waktunya. Sholat dikira waktunya. Bertadabur dikira waktunya. Berapa jam untuk kekasih kita? Boleh dikasih. Masya Allah. Tanya ke kita sendiri. Karena kita akan kembali ke Allah. Kita akan kembali kepada kekasih kita. Masya Allah. Selama di dunia. Apapun caranya. Cari waktu untuk Allah. Kalau memang benar-benar cinta. Maka cinta itu memberikan waktu berharga. Coba lihat saya katakan. Waktu berharga. Bukan waktu capeknya kita. Tidur tuh waktu yang paling asiknya. Ketika badan penat luar biasa, maka sudah haknya jasad untuk beristirahat. Tapi kita akan katakan kepada jasad, tidak apa, kita tak beristirahat. Kita berikan waktu terbaik kita untuk yang menciptakan jasad. Jadi Masya Allah, bangun malam adalah bukan amalan orang biasa. Bangun malam adalah amalan para kekasih. Justru di malam hari mereka bangun. Justru mereka menghadapi siangnya hanya untuk menunggu waktu malamnya. Maka kalau sepanjang umur muslimat semuanya, antum tidak menemukan keindahan malam, menangis. Jadi apa yang antum kenali dari cinta Allah? Kalau waktu malam sedikit pun tak indah. Coba diisi tidurnya. Maka waktu malam adalah waktu bermesraan dengan Allah. Waktu munajat panjang kita. Waktu membaca Al-Quran terbaik. Waktu membacakan doa yang terbaik. Bukan berdoa hanya untuk dunia. Tapi berdoa untuk bersama dia apapun caranya. Allah memiliki minuman. Minuman itu khusus dia tuangkan di malam hari di hati para kekasihnya. Ketika mereka meminumnya. Hati mereka terbang ke malakut tertinggi.
penuh rasa cinta, penuh rasa rindu. Masya Allah. Sekarang bermuhasabah. Kalau sepanjang umur tidak menikmati waktu malam, saya akan katakan menangis. Jadi apa yang indah dalam hidup kita? Cuma makan, minum, bersama suami, bersama anak, menikmati dunia. Maka cari waktu malam. Maka kalau ada yang subuh masih lambat, menangislah. Jangankan waktu malam mau dinikmati, subuh saja tak bangun. Allah, Allah, Allah. Jadi kemana selama ini wahai hamba? Apa yang Anda ketahui tentang Allah sampai tidak punya waktu untuk bermunajat sama Allah? Ini kita bermuhasabah untuk diri kita semuanya. Maka kalau bicara waktu malam, amalan bangun malam bukan amalan wajib. Bukan saja kita tak buat. Tetapi kita akan merugi karena tidak boleh menikmati waktu malam ya. Hendaklah kalian sholat malam, sebab itu merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Jadi para nabi bangun malam, Rasulullah jangan ditanya bangun malamnya. Ini kita semua berdebat, Rasulullah tuh sebenarnya gimana cara tarawihnya. Jangan ditanya keindahan Rasulullah begitu dalam sholat malamnya. Jangan ditanya keindahan para sahabat ketika bangun malam. Mereka bertemu kekasih. Dan jangan ditanya para pencinta kalau sudah bersama kekasihnya. Khusyuk, tunduk, menangis. Ya, bersujud hatinya, bukan kepalanya yang bersujud, hatinya. Ahli sufi, orang-orang arif terdahulu, orang-orang ahli ibadah tidak akan pernah melewatkan waktu malam mereka. Sampai-sampai ada ahli sufi mengatakan ahli malam yang bangun malam, ya, keindahan yang mereka rasakan lebih indah daripada ahli dunia yang menghidupkan malam dengan kelalaian. Coba. Jadi itu adalah amalan orang soleh. Sebagai sarana mendekatkan diri kepada Rabb. Jadi untuk mendekati Allah sedekat-dekatnya, maka sepakat kita bahwa kalau kita mendekati Allah di waktu-waktu siang mungkin saja boleh. Tapi selalu akan dilihat manusia, bersama manusia. Kalau memang mengambil waktu-waktu yang kita di tengah makhluk, ya seperti itulah apa adanya. Tapi kenapa ini semua ibu-ibu kok tidur tenang tuh malam hari katanya komplain tuh siangnya tak boleh menikmati ibadahnya. Lalu kenapa tak bangun malam menikmati ibadahnya? Wahai Allah, subuh tadi aku begitu cepat wahai Allah. Ingin berlama-lama tapi apalah daya. Aku harus mencari rizki. Wahai Allah, di waktu zuhur rasanya tubuh ini akan lama, ingin lama sholat. Tapi Masya Allah, lagi-lagi aktivitas dunia meminta hamba untuk bergerak. Masya Allah, kalau sudah tahu sepanjang sholatnya dari pagi sampai isyaknya itu tidak optimal, maka bangun malam, gantikan quality sholatnya dengan bangun malam. Itu sebenarnya yang diinginkan. Maka Masya Allah tidak ada masalah kalau zuhurnya secukupnya, maghribnya secukupnya, isaknya secukupnya. Karena Allah juga paham kita ada sebagai seorang istri, kita ada seorang sebagai seorang suami, kita memang banting tulang, bekerja, menghidupi anak-anak. Masya Allah, Allah paham semua itu. Bahwa kita mencari rezekinya juga karena Allah.